Berita diadukannya Ganjar Pranowo ke KPK itu sebenarnya nggak bikin kaget saya. Sejak awal saya sudah prediksi, kalau gerakan hak angket yang dimulai dari pernyataan Ganjar ke publik itu pasti akan mendapat respon dari kubu yang bertentangan. Hak angket itu adalah hak anggota DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Hak angket ini bisa jadi bom besar yang akan membongkar borok-borok kecurangan yang diduga terjadi, dan ini tentu harus mereka waspadai. Dan salah satu cara untuk menyerang gerakan hak angket yang sekarang sedang digodok di DPR ini tentu dengan banyak cara. Salah satunya adalah cara yang sudah umum, yaitu cara yang disebut kill the messenger atau hancurkan pembawa pesan hak angket itu. Cara menghancurkan yang paling efektif tentu dengan hukum. Dan tujuannya belum tentu supaya si messenger ini dihukum, karena untuk proses hukumnya saja akan butuh waktu, mulai dari penyidikan, penyelidikan, mengumpulkan saksi dan bukti yang membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar. Tetapi tujuan dari serangan pengusul hak angket ini sebenarnya adalah membunuh kredibilitas si pembawa pesan itu dengan propaganda hitam bahwa si pengusul hak angket adalah seorang koruptor. Ini yang disebut pembunuhan karakter. Selama menjabat 10 tahun sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah membuktikan bahwa dirinya itu bersih dari korupsi. Bahkan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo pernah mendapatkan penghargaan 3 kali berturut-turut dari KPK. Jadi sebenarnya nggak ada alasan mencap Ganjar Pranowo sebagai koruptor hanya berdasarkan berita ada yang melaporkan Ganjar ke KPK kemudian menghakimi dia sebagai koruptor. Ganjar Pranowo dilaporkan oleh yang bernama Sugeng Santoso, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Dan menurut Sugeng, Ganjar dicurigai mendapatkan gratifikasi dari Direktur Bank Jateng. Sugeng Santoso yang melaporkan Ganjar ke KPK ini, dia bilang ada cashback sekitar 16% dari Direksi Bank Jateng yang berasal dari premi dan dibagikan ke beberapa pihak termasuk Gubernur Jateng waktu itu, yaitu Ganjar Pranowo. Tudingan ini tentu harus dibuktikan dulu ya, dan ini membutuhkan waktu untuk prosesnya. Tapi kan bukan proses itu yang mereka butuhkan, melainkan propaganda yang ingin menjatuhkan nama baik Ganjar Pranowo, apalagi dalam proses hak angket yang semakin kencang ini. Jelas nuansanya politis sekali. Sugeng Santoso yang melaporkan Ganjar ke KPK itu adalah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan tahun ini dia juga ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Bogor. Kita bisa menyimpulkan sendirilah apakah ada bau politisasi di kasus pelaporan Ganjar ke KPK ini, atau memang sekedar cari nama supaya bisa dikenal oleh masyarakat karena sudah memanfaatkan nama Ganjar. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Denny Siregar. Denny Siregar membahas soal Ganjar yang dilaporkan oleh KPK atas dugaan gratifikasi sehingga harta kekayaan Ganjar Pranowo sedang diperiksa oleh KPK. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui apa yang terjadi saat ini. Denny Siregar mengatakan banyak yang melakukan kebohongan atas dugaan tersebut, ingin mencari nama seperti dari partai PSI. Yang kita tahu bahwasannya Ganjar adalah anti korupsi, anti pungli. Namun kita lihat kinerjanya di Jawa Tengah memang sangat terbukti bahwasannya beliau sangat bersih dari kasus-kasus korupsi. Namun akhir-akhir ini banyak diperbincangkan soal Ganjar karena Ganjar diduga melakukan korupsi. Bahwasannya dia juga dilaporkan ke KPK karena melakukan dugaan gratifikasi saat ini. Banyak orang yang mencari nama dengan mengataskan nama Ganjar, bahkan menjatuhkan nama Ganjar
sehingga namanya nanti besar dan diketahui oleh masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Denny Siregar ini, tidak jauh dengan berbeda dengan hak angket yang dimana berdekatan pelaporan hak angket dengan Ganjar Pranowo. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi saat ini adanya permainan-permainan agar hak angket ini tidak dilakukan sehingga Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi. Namun kita tahu saat ini banyak yang melakukan hal-hal cara yang ingin menutupi kecurangan-kecurangan dalam pemilu Pilpres di tahun 2024 ini. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi saat ini jauh berbeda di tahun 2019, Pilpres di 2019 yang dimana Jokowi bersaing dengan Prabowo Subianto. Namun sekarang ketika Ganjar mencalonkan diri sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai PDIP. Partai PDIP yang dimana kadernya adalah Ganjar dan Jokowi dan Gibran. Tentunya mereka kalau kita lihat sangat dekat di 2023 sebelum Pilpres dimulai. Namun ketika Gibran diusut menjadi wakil dari Prabowo Subianto, nah disinilah terjadinya pro dan kontra, sehingga adanya kecurangan-kecurangan yang meloloskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Namun saat ini sudah selesai pencoblosan pada tanggal 14 Februari, namun ada atas dugaan pelaporan soal korupsi Ganjar Pranowo soal kekayaannya. Namun Ganjar sudah memberikan klarifikasi soal dugaan tersebut. Namun ada orang yang ingin menjatuhkan nama Ganjar sehingga namanya besar dan diketahui oleh publik. Dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi sehingga harta kekayaan Ganjar Pranowo. Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo belakangan menjadi perbincangan lantaran diduga menerima gratifikasi. Nah, gratifikasi ini bisa dikatakan soal kampanye. Apakah di masa kampanye Ganjar menggunakan dana yang sangat besar? Kalau kita lihat konser-konser Ganjar memang sangat besar. Banyak para influencer, banyak para artis yang diundang untuk meramaikan kampanyenya. Apakah itu digunakan dana sehingga dana yang digunakan oleh Ganjar sangat besar sehingga diduga melakukan korupsi? Pengacuan pada hal ini, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah tersebut dilakukan oleh Indonesia 5 Maret 2024 kemarin. Telah membuat laporan pengaduan masyarakat Komisi KPK Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan penerimaan suap gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jawa Tengah pada tanggal 5 Maret 2024. Dalam laporan itu, pihak IPW menuding bahwa aliran dana korupsi tersebut diduga juga mengalir kepada seseorang gubernur Jawa Tengah. Nah, apakah benar Ganjar melakukan korupsi untuk melakukan sumber dana untuk menutupi masa kampanye di tahun 2023 kemarin? Kita tidak bisa memastikan, tetapi apa yang dikatakan Denny Siregar sejak awal bahwasannya ada orang yang mengadukan ke KPA sehingga nama Ganjar lebih buruk diketahui oleh publik. Namun kita tahu ketika kita memang mindset kita benar atau pikiran kita benar ketika kita melihat Ganjar sangat bersih. Bahkan KPA juga mengakui bahwasanya beliau belum pernah terjerat kasus dengan korupsi. Namun di jelang situasi panas politik saat ini karena adanya Pilpres bahwa Ganjar semakin tertekan, semakin banyak diperbincangkan di media sosial karena adanya dugaan Ganjar melakukan korupsi di Jawa Tengah. Ketua NPW Sugeng Susanto menjelaskan suap atau penerimaan gratifikasi itu berasal dari perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban jaminan kredit kepada kredit Bank Jawa Tengah. Dia mengistilahkan uang yang dikutip dari perusahaan asuransi tersebut berupa cashback yang besaran mencapai 16% dari nilai premi. Nah, kalau kita lihat memang
Saya tidak bisa pastikan apakah Ganjar melakukan korupsi, karena ketika melakukan kampanye tentunya itu memakan biaya yang sangat banyak, butuh biaya yang sangat besar, bahkan miliaran. Tetapi kalau kita lihat Ganjar yang sederhana, Ganjar yang dekat kepada masyarakat, apakah Ganjar melakukan tersebut? Tentunya tidak. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan harta Ganjar dengan Prabowo Subianto cukup kaya, apalagi Anies paling miskin di salah satu calon presiden Republik Indonesia di 2024 ini. Ganjar sekitar kalau tidak salah hanya mencapai 30 miliar kalau tidak salah, sedangkan Prabowo Subianto mencapai triliun. Jadi kalau Ganjar melakukan korupsi, saya tidak pastikan itu benar atau tidaknya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui situasi saat ini, apakah banyak orang yang ingin menjatuhkan Ganjar karena Ganjar ingin menegakkan soal hak angket untuk menuntaskan intimidasi atau kecurangan-kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini. Namun, siapapun pemimpinnya sebenarnya, siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia, kita hanya merindukan sosok seperti Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019, yang dimana kepemimpinan beliau sangat terbukti dan sangat baik dalam melakukan segala hal untuk merakyat, untuk membantu rakyat miskin, dan mampu untuk mendengarkan suara rakyat di berbagai daerah yang di pelosok-pelosok sana. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.